Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini Ibu bisa melanjutkan kembali pembahasan materi di kelas 12 semester genap, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama kita akan belajar materi tentang pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Yang akan kita pelajari pada materi pencatatan akuntansi perusahaan dagang, yaitu yang pertama kita akan mengenal perusahaan dagang terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar tentang jurnal khusus perusahaan dagang, dan kita juga akan belajar tentang buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. Untuk lebih jelasnya, bagaimana tahapan pencatatan akuntansi perusahaan dagang, mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita pelajari di awal semester 2 adalah bab 5, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi kalau sebelumnya di semester 1 kita belajar tentang akuntansi perusahaan jasa, jadi kali ini di semester 2 kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan dagang. Apa sih perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Perhatikan skema materi yang akan kita pelajari pada bab 5 ini. Yang pertama kita lihat yaitu tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Ini meliputi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Nanti kita di tahapan pencatatan ini kita akan belajar tentang karakteristik perusahaan dagang, kemudian jurnal khusus, buku besar utama, dan buku besar pembantu. Di tahapan kedua yaitu tahapan pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang, kita akan mempelajari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Kemudian di tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaporan akuntansi perusahaan dagang, nantinya kita akan belajar tentang harga pokok penjualan, macam-macam laporan keuangan yaitu meliputi laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal atau ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Kita akan belajar yang pertama yaitu tentang pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Terlebih dahulu kita akan mengenal tentang perusahaan dagang. Kita lihat tentang karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan kegiatan utamanya membeli barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Barang yang diperjualbelikan berupa barang konsumsi atau bahan baku untuk produksi. Contoh perusahaan dagang adalah toko, depot, minimarket, supermarket, dan swalayan. Karakteristik perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usahanya membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengubah bentuk. Yang kedua, kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, terdapat kegiatan penyimpanan barang dagang sebelum dijual. Dan yang keempat, terdapat akun-akun khusus yaitu pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, persediaan barang dagang, serta harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah transaksi pada perusahaan dagang. Transaksi utama perusahaan dagang adalah membeli barang dan menjualnya tanpa mengubah bentuknya. Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang antara lain pembelian barang dagang, pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, persediaan barang dagang serta harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran merupakan suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai ketentuan pembayaran barang yang bersifat mengikat. Perjanjian tersebut meliputi pemberian potongan, jangka waktu pembayaran, dan besar potongan. Beberapa syarat yang sering digunakan dalam transaksi secara kredit antara lain 2/10,N/30, 3/15, dan EOM. Nah, artinya 2/10,N/30 ini adalah apabila pelunasan dilakukan dalam kurun waktu 10 hari
maka pembeli akan mendapatkan diskon atau potongan sebanyak 20%. Sedangkan dalam jangka waktu pembayarannya adalah 30 hari. Kemudian untuk yang 3/15 ini artinya apabila pelunasannya dilakukan dalam kurun waktu 15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebanyak 3%. Dan EOM ini adalah end of month, itu artinya pelunasannya dilakukan pada akhir bulan. Selanjutnya adalah syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang yang diperdagangkan dalam perjanjian antara pembeli dan penjual itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, franko gudang pembeli atau free on board destination point. Menyatakan barang yang diperjualbelikan ini menjadi hak pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Resiko dan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Yang kedua, franko gudang penjual atau free on board shipping point. Menyatakan barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat keluar dari gudang penjual. Resiko dan biaya pengiriman di barang ditanggung pembeli. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Pada dasarnya, semua transaksi akuntansi yang terjadi di suatu perusahaan dapat dicatat dalam jurnal umum. Oleh karena transaksi akuntansi dalam perusahaan dagang sangat kompleks, diperlukan jurnal khusus untuk memudahkan pencatatan. Nah, jurnal khusus perusahaan dagang terdiri atas jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Ciri-ciri pembelian secara kredit biasanya ditandai dengan syarat pembayaran seperti 2/10,N/30, 3/15, dan EOM. Keterangan dibayar pada minggu atau bulan depan, dan bukti faktur. Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang dicatat di kolom khusus, sementara transaksi lain dicatat pada kolom serba-serbi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pencatatan transaksi dalam jurnal pembelian atas transaksi di toko waskita selama bulan Maret 2019. Pada tanggal 3 Maret, membeli barang dagang pada PD Buana seharga Rp6.200.000. Syarat pembayarannya adalah 2/10,N/30, faktur nomor 001. Tanggal 5, membeli peralatan sebesar Rp2.250.000 dari toko Candika dengan syarat 2/10,N/30. Tanggal 12, membeli barang dagangan dari CP Purnama seharga 4 juta dengan syarat 3/10,N/30, faktur nomor 002. Tanggal 13, membeli perlengkapan secara kredit dari UD Dahlia sebesar Rp750.000. Pencatatan transaksi yang dilakukan toko waskita dalam jurnal pembelian sebagai berikut dinyatakan dalam rupiah. Ini adalah bentuk jurnal pembelian meliputi kolom tanggal, keterangan referensi, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Kita lihat pada tanggal 3 Maret tadi, transaksinya PD Buana tadi melakukan transaksi pembelian sebesar Rp6.200.000. Ini dicatat di sisi debit di kolom pembelian. Kemudian setelah kita catatkan di sisi debit sebesar Rp6.200.000 di kolom pembelian, maka kita catatkan kembali di sisi kredit, yaitu di kolom utang dagang sebesar Rp6.200.000. Kemudian tadi di transaksi kedua ada transaksi di toko Candika, yaitu pembelian peralatan sebesar Rp2.250.000. Karena transaksi ini jarang terjadi, maka kita catatkan di kolom serba-serbi. Kita catatkan di kolom serba-serbi ini, di kolom akunnya kita tuliskan peralatan, di kolom jumlahnya kita catatkan Rp2.250.000. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit, yaitu sebesar Rp2.250.000. Berikutnya adalah pada tanggal 12, transaksi dengan CP Purnama tadi dilakukan transaksi pembelian, yaitu sebesar 4 juta, kita catat di sisi debit di kolom pembelian. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya adalah transaksi di tanggal 13 dengan UD Dahlia, yaitu kita catatkan di kolom debit, yaitu perlengkapan tadi pembelian perlengkapan sebesar Rp750.000. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit sebesar Rp750.000.
Jika sudah, maka kita catatkan jumlahnya secara keseluruhan. Di kolom pembelian ini adalah 10.200.000, di kolom perlengkapan 750.000, di kolom serba-serbi jumlahnya sebesar 2.250.000 rupiah. Kemudian di kolom kredit juga kita jumlahkan, total keseluruhan ini adalah 13.200.000 rupiah. Jadi ini antara kolom debit dengan kolom kredit, kalau ditotalkan jumlahnya sama-sama sebesar 13.200.000 rupiah. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas atau tunai atau setara uang tunai. Contoh pengeluaran kas setara uang tunai antara lain cek, kwitansi, dan biliet giro. Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus, dan transaksi pengeluaran kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Pencatatan transaksi dalam jurnal pengeluaran kas atas transaksi di toko waskita selama bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 14 Maret ini membayar beban angkut pembelian sebesar Rp375.000. Pada tanggal 19 Maret melunasi utang dagang atas faktur tanggal 3 Maret 2019 kepada PD Buana sebesar Rp6.200.000, dikurangi retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp400.000. Lihat transaksi tanggal 4 Maret pada jurnal umum nanti ya. Kemudian pada tanggal 20 Maret ini membeli barang dagang dari toko Seraya secara tunai sebesar Rp3.250.000. Pada tanggal 21 Maret melunasi utang dagang sebesar Rp4 juta kepada CV Purnama atas faktur tanggal 12 Maret 2019. Tanggal 22 Maret membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp550.000. Pada tanggal 25 Maret membayar beban gaji karyawan sebesar Rp3.900.000. Dan tanggal 28 Maret Pak Hasan ini sebagai pemilik usaha mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp800.000. Nah, pencatatan transaksi yang dilakukan toko waskita dalam jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk jurnal pengeluaran kas. Yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, referensi, kemudian kolom debit, dan kolom kredit. Selanjutnya, kita akan mencatatkan ke dalam jurnal pengeluaran kas transaksi pada tanggal 14 Maret, yaitu tadi membayar beban angkut pembelian sebesar Rp375.000. Maka di kolom keterangan ini kita tuliskan beban angkut pembelian. Kemudian di sisi debit kita catatkan, di kolom serba-serbi, di kolom akunnya kita tuliskan beban angkut, di kolom jumlahnya kita tuliskan nominalnya sebesar Rp375.000. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit di kolom kas sebesar Rp375.000. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 19 Maret, tadi melunasi utang dagang atas faktur tanggal 3 Maret 2019 kepada PD Buana sebesar Rp6.200.000 ya, dikurangi retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp400.000. Maka kita catatkan di kolom keterangan ini namanya ya, setelah kita menuliskan tanggalnya, maka kita tuliskan PD Buana. Di sisi debit kita tuliskan di kolom utang dagang sebesar Rp5.800.000. Kenapa ini kita catatkan hanya Rp5.800.000 padahal tadi transaksinya sebesar Rp6.200.000? Karena tadi ada dikurangi retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp400.000. Selanjutnya tanggal 20 tadi kita ada transaksi membeli barang dari toko Seraya secara tunai sebesar Rp3.250.000. Maka cara mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas adalah kita catatkan tanggalnya dulu, kemudian di kolom keterangannya kita tuliskan toko Seraya. Kemudian di sisi debit kita catatkan di kolom pembelian sebesar Rp3.250.000. Kemudian di sisi kredit kita catatkan di kolom kas sebesar Rp3.250.000. Kemudian tadi tanggal 21 ada transaksi melunasi utang dagang sebesar Rp4 juta kepada CV Purnama atas faktur tanggal 12 Maret 2019 ya. Maka kita catatkan tanggal, kemudian CV Purnama. Di sisi debit kita catatkan di kolom utang dagang sebesar Rp4 juta. Kemudian di sisi kredit di kolom kas kita catatkan sebesar Rp3.880.000. Kenapa kita catatkan hanya sebesar Rp3.880.000? Karena tadi ada syarat transaksinya adalah akan mendapatkan potongan 3% apabila dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari. Karena ini pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 10 hari sejak transaksi, maka berhak mendapatkan potongan sebesar 3%, yaitu 3% dari 4 juta itu adalah sebesar Rp120.000. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 22, yaitu
membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp550.000, maka kita tuliskan di jurnal pengeluaran kasnya adalah beban listrik dan telepon, kemudian kita catatkan di sisi debit di kolom serba-serbi yaitu beban listrik dan telepon sebesar Rp550.000. Di sisi kredit kita catatkan kembali di kolom kasnya sebesar nominal yang sama Rp550.000. Selanjutnya adalah tanggal 25 Maret, tadi adalah membayar beban gaji karyawan sebesar Rp3.900.000. Maka pencatatannya dalam jurnal pengeluaran kas adalah tanggal 25 ini, kolom keterangannya beban gaji. Kemudian di sisi debit ini kita catatkan di kolom serba-serbi yaitu beban gaji jumlahnya Rp3.900.000. Kemudian kita catatkan kembali di kolom kredit, kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit di kolom kas sebesar Rp3.900.000. Kemudian pada tanggal 28 itu Pak Hasan pemilik usaha tadi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp800.000. Maka kita catatkan di sini di jurnal pengeluaran kasnya pada tanggal 28 di kolom keterangannya adalah Prip Hasan. Jadi ingat kalau misalnya mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi itu biasanya pakai istilahnya Prip ya. Kita tuliskan di sini Prip Hasan, kita catatkan di sisi debitnya di kolom serba-serbi yaitu di kolom akunnya kita tuliskan Prip, di kolom jumlahnya kita tuliskan nominalnya sebesar Rp800.000. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit di kolom kasnya sebesar Rp800.000. Kemudian jika sudah tidak ada lagi transaksi di jurnal pengeluaran kasnya, maka kita catatkan ya di setiap kolomnya ini, di kolom utang dagang kita catatkan semuanya jumlah kas sebesar Rp9.800.000. Di kolom pembelian jumlah totalnya adalah Rp3.250.000. Kemudian di kolom serba-serbinya jumlahnya sebesar Rp5.625.000. Kemudian di sisi kredit juga sama harus kita jumlahkan. Kalau di kolom kasnya sebesar Rp18.550.000. Kemudian di kolom utang dagangnya juga harus kita jumlahkan sebesar Rp120.000. Jadi nanti harus cek kembali ketika sudah kita jumlahkan antara sisi debit dan kreditnya harus balance ya atau sama. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara kredit biasanya menggunakan bukti faktur atau ada keterangan syarat pembayaran tertentu. Contoh pencatatan transaksi dalam jurnal penjualan atas transaksi di toko waskita selama bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Maret ini menjual barang dagang kepada Pak Sadikin sebesar Rp2.380.000. Syaratnya adalah EOM, End of Month, faktur nomor 003. Kemudian tanggal 8 Maret ini menjual barang dagangan kepada toko Teguh sebesar Rp3.750.000. Syaratnya 2/10, N/30 atau faktur nomor 004. Pada tanggal 10 Maret ini menjual barang dagang kepada Bu Gita sebesar Rp4.200.000. Syaratnya 2/15, N/30 faktur nomor 005. Nah, pencatatan transaksi yang dilakukan toko waskita dalam jurnal penjualannya adalah sebagai berikut. Ini dinyatakan dalam rupiah ya. Ini adalah bentuk jurnal penjualannya, terdiri dari kolom tanggal, keterangan referensi syarat pembayaran dan piutang dagang dan penjualan. Jadi kolom debit dan kreditnya ini ditaruh di satu kolom yang sama ya. Nah, kita lihat tadi transaksinya tanggal 4 Maret ya. Tadi kan tanggal 4 Maret ini kita menjual barang dagangan kepada Pak Sadikin sebesar Rp2.380.000. Syaratnya EOM faktur nomor 003. Nah, cara mencatat itu dalam jurnal penjualan adalah kita isikan dulu ya. Catat dulu nih tanggalnya 4 Maret 2019. Di kolom keterangan tuliskan nama Pak Sadikin ya. Nama pelanggannya. Kemudian di kolom syarat pembayarannya kita catatkan syarat pembayarannya tadi adalah EOM, End of Month. Kemudian yang berikutnya di kolom piutang dagang debit ya, kemudian dan penjualan atau kredit ini kita catatkan nominalnya sebesar Rp2.350.000. Jadi seperti itu. Kemudian tanggal 8 Maret tadi ada transaksi menjual barang dagang kepada toko Teguh sebesar Rp3.750.000. Syaratnya 2/10, N/30 faktur nomor 004. Maka cara mencatatnya ke dalam jurnal penjualan adalah seperti ini, sama tuliskan tanggalnya dulu, kemudian di kolom keterangannya tuliskan nama tokonya Toko Teguh, kemudian syarat pembayarannya tadi adalah 2/10, N/30. Kemudian di kolom piutang dagang dan penjualannya kita catatkan nominal sebesar Rp3.750.000.
Kemudian yang berikutnya adalah transaksi tanggal 10 tadi, kita ingat kembali itu menjual barang dagang kepada Bu Gita sebesar Rp4.200.000. Syaratnya 2/15,N/30 faktur nomor 005. Cara mencatatnya ke dalam jurnal penjualan sama, tuliskan tanggal, kemudian di kolom keterangannya tuliskan nama Bu Gita. Kemudian syarat pembayarannya juga harus dituliskan di sini 2/15,N/30. Kemudian di piutang dagang atau di penjualannya kita catat kembali sebesar Rp4.200.000. Nah, kemudian jika sudah selesai maka kita harus jumlahkan kembali ya di kolom piutang dagang atau penjualannya ini sebesar Rp10.330. Selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau tunai atau setara uang tunai. Transaksi penerimaan kas yang terjadi dicatat pada kolom khusus dan transaksi penerimaan kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Perhatikan contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas atas transaksi yang terjadi pada toko waskita selama bulan Maret 2019 berikut. Tanggal 1 Maret, Pak Hasan ini sebagai pemilik toko menyetorkan modal sebesar Rp22 juta untuk biaya operasional toko. Tanggal 3 Maret, menerima pinjaman dari bank sebesar 15 juta untuk tambahan modal. Tanggal 12 Maret menjual barang dagang kepada toko Magani sebesar Rp3.200.000 secara tunai. Tanggal 16 Maret ini menerima pelunasan piutang dari toko Teguh atas transaksi tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp3.750.000. Faktur nomor 004. Pada tanggal 22 Maret, ini menjual barang dagang kepada toko Kurnia sebesar Rp4.300.000 secara tunai. Kemudian di tanggal 26, ini menerima pelunasan piutang dagang atas faktur nomor 005 dari Bu Gita atas transaksi tanggal 10 Maret 2019 sebesar Rp4.200.000. Nah, pencatatan transaksi yang dilakukan toko waskita dalam jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut. Ini dinyatakan dalam bentuk rupiah ya. Ini adalah bentuk jurnal penerimaan kasnya, mengikuti kolom tanggal, keterangan referensi, kemudian debit dan kredit. Kemudian tadi kita ingat kembali transaksi tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret, tadi Pak Hasan itu kan sebagai pemilik toko menyetorkan modal sebesar Rp22 juta untuk biaya operasional toko. Maka kita catatkan ke dalam jurnal penerimaan kasnya yaitu tanggal 1 Maret, di kolom keterangannya adalah modal. Kemudian di sisi debit kita catatkan di kolom kasnya sebesar Rp22 juta. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit di kolom serba-serbi. Kita catatkan ya, ini di kolom akunnya kita tuliskan modal, di kolom jumlahnya kita catatkan Rp22 juta. Kemudian tadi di tanggal 3 Maret ada transaksi menerima pinjaman dari bank sebesar Rp15 juta untuk tambahan modal. Maka di jurnal penerimaan kasnya kita catatkan tanggal 3 Maret 2019, di kolom keterangannya kita tuliskan utang bank. Di sisi debit kita catatkan di kolom kasnya sebesar Rp15 juta. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit di kolom serba-serbi. Di kolom akunnya kita tuliskan utang bank, jumlahnya sebesar Rp15 juta. Kemudian tadi tanggal 12 Maret ya, ada transaksi menjual barang dagangan kepada toko Magani sebesar Rp3.200.000 secara tunai. Maka kita catatkan kembali di sini di jurnal penerimaan kasnya tanggal 12 Maret 2019. Kolom keterangannya toko Magani ya kita tuliskan. Kemudian dicatat di sisi debitnya di kolom kas sebesar Rp3.200.000. Kemudian di sisi kredit kita catatkan di kolom penjualan sebesar Rp3.200.000. Kemudian tanggal 16 ada transaksi menerima pelunasan piutang dari toko Teguh atas transaksi tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp3.750.000. Kemudian kita catatkan dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 16 Maret 2019 ini di kolom keterangannya toko Teguh kita catatkan di sisi debit tadi Rp3.675.000. Kenapa kita catatkan hanya Rp3.675.000? Karena kita memberikan potongan penjualan sebesar Rp75.000. Kemudian di sisi kredit kita catatkan di kolom piutang dagang sebesar Rp3.750.000. Kemudian ada transaksi tanggal 22 Maret tadi menjual barang dagang kepada toko Kurnia sebesar Rp4.300.000 secara tunai. Kita catatkan di jurnal penerimaan kasnya tanggal 22 Maret di kolom keterangannya adalah toko Kurnia
Kita catatkan di sisi debit di kolom kas yang sebesar Rp4.300.000. Kemudian kita catatkan kembali di sisi kredit di kolom penjualan sebesar Rp4.300.000. Kemudian, transaksi tanggal 26 Maret adalah menerima pelunasan piutang dagang atas faktur nomor 005 dari Bu Gita ya atas transaksi tanggal 10 Maret 2019 sebesar Rp4.200.000. Maka kita catatkan di jurnal penerimaan kasnya tanggal 26 Maret 2019, di kolom keterangannya adalah Bu Gita. Di sisi debit kita catatkan di kolom kas sebesar Rp4.200.000. Kemudian di sisi kredit kita catatkan kembali di kolom piutang dagang sebesar Rp4.200.000. Setelah itu kita jumlahkan di setiap kolomnya. Di kolom kas Rp52.375.000, di kolom potongan penjualan itu sebesar Rp75.000. Kemudian kita jumlahkan juga di sisi kreditnya, di kolom piutang dagangnya sebesar Rp7.950.000, di kolom penjualannya sebesar Rp7.500.000, dan di kolom serba-serbi jumlahnya adalah sebesar Rp37 juta. Nanti silahkan dicek kembali antara jumlah sisi debit dan kreditnya harus sama. Selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Nah, contoh transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus adalah retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan dan pengurangan harga, dan transaksi lainnya. Perhatikan contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum menggunakan transaksi yang terjadi pada toko waskita selama bulan Maret 2019. Tanggal 1 Maret dikirim nota debit kepada PD Buana atas pengembalian barang dagang yang dibeli tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp400.000 karena rusak, faktur nomor 001. Kemudian tanggal 9 Maret dikirim nota kredit kepada Pak Sadikin atas barang yang telah diterima kembali karena rusak sebesar Rp380.000, faktur nomor 003 tertanggal 4 Maret 2019. Nah, pencatatan transaksi yang dilakukan toko waskita dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Ini dinyatakan dalam rupiah ya. Ini adalah bentuk jurnal umum, terdiri dari kolom tanggal, keterangan referensi debit dan kredit. Nah, kemudian tadi kita ingat pada tanggal 4 tadi ada transaksi dikirim nota debit pada PT Buana atas pengembalian barang dagang yang dibeli tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp400.000 karena rusak, faktur nomor 00. Nah, cara pencatatannya ke dalam jurnal umum adalah kita isi terlebih dulu kolom tanggalnya seperti biasa ya, 4 Maret 2019. Nah, di kolom keterangannya kita catatkan utang dagang, kita catat di sisi debit sebesar Rp400.000. Kemudian retur pembelian dan potongan harga PD Buana ini kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp400.000. Kemudian tadi di tanggal 9 ada transaksi dikirim nota kredit kepada Pak Sadikin atas barang yang telah diterima kembali karena rusak sebesar Rp380.000, faktur nomor 003 tertanggal 4 Maret 2019. Maka kita catatkan dalam jurnal umum tanggal 9 Maret 2019, retur penjualan dan potongan harga Pak Sadikin kita catat di sisi debit sebesar Rp350.000. Kemudian piutang dagang kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp380.000. Kemudian jika tidak ada transaksi lagi maka kita harus jumlahkan di sisi debit dan kreditnya. Di sisi debit jumlahnya Rp750.000, di sisi kredit jumlahnya juga Rp750.000. Setelah pencatatan transaksi pada jurnal khusus, tahap selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Posting merupakan kegiatan memindahkan akun-akun sejenis atau akun-akun yang sama pada jurnal untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Untuk memudahkan melakukan posting terlebih dahulu, kita harus membuat rekapitulasi jurnal khusus. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat rekapitulasi jurnal khusus. Selanjutnya, ini adalah kita belajar tentang rekapitulasi jurnal khusus ya. Rekapitulasi jurnal khusus ini adalah gambaran ringkas keseluruhan transaksi yang terdapat pada jurnal khusus yang disajikan sesuai akun masing-masing. Nah, dengan membuat rekapitulasi jurnal khusus ini dapat diketahui saldo tiap-tiap akun dari jurnal khusus. Nah, perhatikan contoh persis pencatatan rekapitulasi jurnal khusus menggunakan transaksi toko waskita selama bulan Maret 2019 berikut. Ini dinyatakan dalam rupiah. Ini adalah bentuk rekapitulasi jurnal pembelian. Yang pertama ada kolom keterangan, kode, debit, dan kredit. Di kolom keterangan yang pertama ini adalah pembelian ya. Pembelian ini kodenya 511. Nah, untuk kode ini sudah pernah Ibu ajarkan di semester 1 kemarin ya. Kode ini sudah ada ketentuannya.
Kemudian di sisi debitnya kita catatkan sebesar Rp10.200.000. Perlengkapan ini kodenya 113. Di sisi debit kita catatkan sebesar Rp750.000. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan, ini kodenya 121, kita catatkan di sisi debit sebesar Rp2.250.000. Kemudian yang berikutnya adalah utang dagang kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp13.200.000. Nah, ini jumlahkan ya, di sisi debit dan kreditnya ini jumlahnya sama. Jadi untuk membuat rekapitulasi jurnal pembelian ini kita harus melihat kembali jurnal khusus yang sudah kita buat. Kemudian kita pindahkan saldonya ke sini ya, saldo setiap akunnya ke sini. Contohnya ini ya. Nah, ini ya, yang kita pindahkan, kita catat ke dalam rekapitulasi jurnal pembelian. Nanti ini saldonya, saldo pembelian, saldo perlengkapannya berapa, kemudian saldo sebelah serbinya berapa, kemudian saldo di kolom kredit utang dagangnya berapa. Ini akan kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi jurnal khusus jurnal pembelian. Selanjutnya adalah rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas tadi kita ingat ya, di kolom saldo, di kolom utang dagangnya tadi sebesar Rp9.800.000 ya. Jadi di sini kita catatkan keterangannya utang dagang kodenya 211. Di sisi debit kita catatkan Rp9.800.000. Kemudian yang berikutnya ini adalah pembelian ya, saldo pembelian tadi di sisi debit sebesar Rp3.250.000. Kemudian beban angkut pembelian tadi saldonya sebesar Rp375.000 di sisi debit. Kemudian beban listrik dan telepon ini adalah sebesar Rp550.000 di sisi debit. Kemudian beban gaji tadi sebesar Rp3.900.000, itu dicatat juga di sisi debit. Selanjutnya adalah privhasan, itu sebesar Rp800.000, kita catatkan di sisi debit. Jadi tadi apabila di jurnal khusus yang kalian buat itu di jurnal pengeluaran kasnya letaknya itu ada di sisi debit, maka di sini juga kita catatkan kembali di sisi debit. Yang di sisi kredit nanti kita catatkan kembali juga di sisi kredit. Nah, kemudian di kolom keterangan yang berikutnya ini adalah kas tadi ya. Kas ini tadi saldonya adalah sebesar Rp18.545.000. Ini tadi di sisi kredit, maka kita catatkan kembali di sisi kredit. Kemudian potongan pembelian itu tadi kan saldonya letaknya juga ada di sisi kreditnya, maka kita catatkan kembali di sini juga di sisi kredit sebesar Rp120.000. Kemudian kita jumlahkan di sisi debitnya sebesar Rp18.675.000. Kemudian di sisi kreditnya juga sebesar Rp18.675.000. Jadi ingat ketika ingin membuat rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, maka kita harus melihat kembali jurnal pengeluaran kas, ya, jurnal khusus pengeluaran kas. Saldo-saldonya dipindahkan ke sini, ya, seperti ini. Selanjutnya adalah rekapitulasi jurnal penjualan. Nah, rekapitulasi jurnal penjualan ini yang kita catatkan yang pertama adalah piutang dagang di sisi debit sebesar Rp10.330.000, kemudian penjualan di sisi kredit sebesar Rp10.330.000. Kemudian kita jumlahkan di sisi debitnya, di kolom saldonya Rp10.330.000, di sisi kredit juga sama kita jumlahkan, jumlahnya adalah Rp10.330.000. Selanjutnya adalah rekapitulasi jurnal penerimaan kas ya. Jadi untuk mencatat atau membuat rekapitulasi jurnal penerimaan kas makanya juga sama. Kita harus melihat kembali jurnal penerimaan kas. Kita lihat saldo kasnya di sana ada berapa, saldo potongan penjualannya berapa, saldo piutang dagangnya berapa, kemudian saldo penjualannya berapa, saldo modalnya berapa, saldo utang banknya berapa. Kalau di sana itu saldo kas ini letaknya ada di debit, maka di sini juga kita catatkan kembali di sisi debit ya. Jadi di sini di kolom keterangan kita catatkan kas, kodenya 111, di sisi debit kita catatkan sebesar Rp52.375.000. Kemudian potongan penjualan kita catatkan di sisi debit sebesar Rp75.000. Kemudian piutang dagang kita catatkan sebesar Rp7.950.000 di sisi kredit. Kemudian penjualan juga kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp7.500.000. Modal kita catatkan di sisi kredit juga sebesar Rp22 juta. Kemudian utang bank ini kita catatkan kembali di sisi kredit sebesar Rp15 juta. Kemudian setelah itu kita jumlahkan di sisi debitnya sebesar Rp52.450.000. Kemudian di sisi kreditnya juga harus kita jumlahkan sebesar Rp52.450.000. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat rekapitulasi jurnal umum.
Jangan lupa untuk menyusun rekapitulasi jurnal umum ini kita juga harus melihat kembali jurnal umum ya. Jadi kita lihat saldo utang dagangnya kita catat di sisi debit sebesar Rp400.000. Kemudian retur penjualan dan potongan harganya kita catatkan di sisi debit juga sebesar Rp380.000. Selanjutnya, retur pembelian dan potongan harga ini kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp400.000 dan piutang dagangnya kita catatkan kembali di sisi kredit sebesar Rp380.000. Nah, di sisi debit kita jumlahkan sebesar Rp780.000, di sisi kredit juga harus kita jumlahkan sebesar Rp780.000. Selanjutnya, kita akan belajar tentang buku besar utama ya. Jadi buku besar utama ini adalah kumpulan akun sejenis selama satu periode akuntansi. Buku besar utama berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Nah, buku besar utama ini juga berfungsi sebagai alat kontrol atas pencatatan jurnal. Sumber pencatatan akun buku besar utama perusahaan dagang ini berasal dari akun jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, langkah-langkah posting akun-akun dalam jurnal ke buku besar utama itulah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun rekapitulasi jurnal khusus perusahaan dagang. Sudah kita lakukan tadi sebelumnya ya. Kemudian menyiapkan akun buku besar yang terdapat pada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga, mencatat jumlah akun dalam rekapitulasi. Jumlah akun pada lajur debit rekapitulasi jurnal khusus dipindahkan ke lajur debit buku besar. Jadi ingat, jumlah akun pada lajur debit rekapitulasi jurnal khusus tadi dipindahkannya juga ke lajur debit buku besar. Jadi dari debit pindahkan ke debit. Kemudian jumlah akun pada lajur kredit rekapitulasi jurnal khusus dipindahkan ke lajur kredit buku besar. Jadi dari lajur kredit rekapitulasi jurnal khusus kita pindahkannya juga sama ke lajur kredit buku besar. Jadi dari kredit pindahkannya ke kredit, dari debit pindahkannya juga ke debit. Kemudian yang berikutnya adalah menuliskan nomor kode akun di bagian kanan atas. Jadi nomor kode akunnya nanti kita letakkan di pojok kanan atas ya. Berikutnya yang kelima adalah mencatatkan singkatan jurnal khusus pada kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus. Misalnya jurnal pembelian singkatannya menjadi JB, jurnal pengeluaran kas singkatannya menjadi JKK, jurnal penjualan itu singkatannya menjadi JJ, jurnal penerimaan kas menjadi JKM, dan jurnal umum menjadi JU. Nah, perhatikan contoh proses posting ke buku besar utama menggunakan data keuangan toko waskita selama bulan Maret 2019 berikutnya dinyatakan dalam rupiah. Yang pertama, kita buat dulu buku besar akun kas. Kas tadi kodenya adalah 111, kita catatkan di pojok kanan atas. Kemudian, buku besar ini berisi kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan kolom saldo yaitu saldo debit dan saldo kredit. Yang pertama kali kita catatkan adalah kolom tanggalnya dulu kita isi. Nah, di kolom referensinya kita catatkan yang pertama yaitu JKM1. Ini adalah jurnal penerimaan kas halaman 1. Di sisi debitnya tadi ada saldo di kolom kasnya sebesar Rp52.375.000. Kemudian kita catatkan kembali di kolom saldonya juga di sisi debit juga sebesar Rp52.375.000. Selanjutnya yaitu JKK1, ini adalah jurnal pengeluaran kas halaman 1. Kita catatkan tadi ada pengeluaran kas di sisi kredit sebesar Rp18.555.000. Kemudian Rp52.375.000 ini kalau dikurangi sebesar Rp18.555.000, maka saldonya di sisi debit hanya tersisa Rp33.820.000. Selanjutnya adalah buku besar akun piutang dagang, kodenya 112 ya, tuliskan di pojok kanan atas ini. Kemudian kita catatkan kembali di sini di buku besarnya ya. Kita tadi kan harus memindahkan saldo akun tadi ya. Kita catatkan tanggalnya dulu, kemudian kolom keterangannya ini kosong saja ya. Kemudian referensinya kita tuliskan JJ1. Jadi masih ada ingat tadi JJ1 tadi apa? Jurnal penjualan ya. Ini JJ1, ini satu ini menandakan halamannya ya. Berarti ini JJ1 adalah jurnal penjualan halaman 1. Kita catatkan di sisi debitnya tadi piutang dagangnya sebesar Rp10.330.000. Kemudian di kolom saldo sisi debitnya juga kita catatkan sebesar Rp10.330.000. Selanjutnya adalah JKM1. Jadi JKM1 ini tadi adalah jurnal penerimaan kas halaman 1. Kita catatkan piutang dagangnya di sisi kredit sebesar Rp7.950.000. Jadi di kolom saldonya Rp10.330.000 ini dikurangi Rp7.950.000, maka saldonya tinggal Rp2.350.000.
Kemudian yang berikutnya ini JU1 ya. JU1 itu tadi adalah jurnal umum halaman 1 ya. Di sisi kredit piutang dagangnya kita catatkan sebesar Rp380.000. Jadi Rp2.380.000 dikurangi Rp350.000 maka saldonya tinggal Rp2 juta. Selanjutnya adalah perlengkapan. Ini kodenya 113, catatkan di pojok kanan atasnya. Di kolom referensinya kita catatkan ini adalah JB1. JB1 ini adalah jurnal pembelian halaman 1. Kita catatkan di sisi debitnya, itu perlengkapannya tadi sebesar Rp750.000. Kemudian kita pindahkan lagi di kolom saldo di sisi debit ini adalah sama Rp750.000. Selanjutnya adalah peralatan ya, kodenya 121. Kita catat di buku besar, di kolom referensinya ini adalah JB1 juga. Ini adalah jurnal pembelian halaman 1. Di sisi debitnya kita catatkan sebesar Rp2.250.000. Di kolom saldo di sisi debitnya juga catatkan kembali dengan jumlah saldo yang sama Rp2.250.000. Selanjutnya adalah utang dagang. Utang dagang ini kita pindahkan saldonya dari JB1 atau jurnal pembelian halaman 1. Utang dagang kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp13.200.000. Kemudian di kolom saldo di sisi kreditnya kita catatkan kembali dengan jumlah yang sama Rp13.200.000. Dan selanjutnya adalah JKK1 ya, jurnal pengeluaran kas halaman 1. Dicatat di sisi debit di sini tadi ya Rp9.800.000. Kemudian Rp13.200.000 ini dikurangi Rp9.800.000 maka saldonya di sisi kredit hanya tinggal Rp3.400.000. Selanjutnya adalah JU1 atau jurnal umum 1 ya, dicatat di sisi debitnya tadi sebesar Rp400.000. Maka Rp3.400.000 ini dikurangi Rp400.000 maka saldonya di sisi kredit hanya tinggal Rp3 juta. Selanjutnya utang bank ini adalah dipindahkan ya dari JKM1. JKM1 ini adalah jurnal penerimaan kas halaman 1. Ini di sisi kredit sebesar Rp15 juta. Kemudian di kolom saldo di sisi kredit kita catatkan kembali dengan jumlah yang sama ya Rp15 juta. Selanjutnya adalah modal. Modal ini kita pindahkan dari JKM1 atau jurnal penerimaan kas halaman 1. Di sisi kredit sebesar Rp22 juta. Maka di kolom saldo di sisi kreditnya kita catatkan kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp22 juta. Selanjutnya adalah PRIF ya. Ini kita pindahkan dari jurnal penerimaan kas halaman 1 yaitu di sisi debit sebesar Rp800.000. Maka di kolom saldo sisi debitnya juga kita tuliskan kembali dengan jumlah yang sama Rp800.000. Kemudian penjualan ya, kita pindahkan dari saldo JJ1 atau jurnal penjualan 1 yaitu di sisi kredit sebesar Rp10.330.000. Kemudian di kolom saldo di sisi kredit sama, tuliskan kembali sebesar Rp10.330.000. Kemudian yang berikutnya adalah JKM1 atau jurnal penerimaan kas halaman 1. Itu di sisi kredit kita tuliskan Rp7.500.000. Kemudian di saldo di kolom kreditnya kita tambahkan ya Rp10.330.000 ditambah Rp7.500.000, maka saldonya di sisi kredit jumlahnya menjadi Rp17.830.000. Selanjutnya adalah potongan penjualan. Ini kodenya 412. Nah, ini dipindahkan dari akun saldo JKM1 atau jurnal penerimaan kas di sisi debitnya yaitu sebesar Rp75.000. Selanjutnya di kolom saldo di sisi debit juga kita pindahkan dengan jumlah yang sama sebesar Rp75.000. Selanjutnya adalah retur penjualan dan potongan harga ya. Ini kita pindahkan dari saldo jurnal umum 1. Di sisi debit ini kita pindahkan saldonya tadi sebesar Rp350.000. Kemudian saldo di sisi debitnya kita catatkan kembali dengan nominal yang sama yaitu Rp380.000. Selanjutnya adalah pembelian. Selanjutnya kita akan belajar tentang buku besar pembantu. Jadi buku besar ini ada dua jenis. Yang pertama buku besar utama dan yang kedua adalah buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini adalah buku besar untuk mencatat akun tertentu sesuai nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya. Penyusunan buku besar pembantu mempermudah kita mengetahui posisi piutang dagang dan utang dagang pada tanggal tertentu tanpa menunggu akhir bulan berdasarkan bukti transaksi yang terjadi sehari-hari. Buku besar pembantu ini dapat dijadikan alat bantu mencocokkan saldo utang atau piutang dalam buku besar utama pada akhir periode akuntansi. Buku besar pembantu ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kita lihat yang pertama dulu ya, buku besar pembantu piutang.
Buku besar pembantu piutang ini mencatat piutang dagang secara terperinci berdasarkan nama pelanggan. Data buku besar pembantu piutang ini diambilkan dari bukti transaksi, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau retur penjualan. Buku besar ini akan memerinci jumlah piutang dalam saldo akun buku besar piutang. Perhatikan contoh transaksi yang berhubungan dengan piutang dagang toko Waskita selama bulan Maret 2019 berikut. Pada tanggal 4 Maret, ini menjual barang dagangan kepada Pak Sadikin sebesar Rp2.350.000, syaratnya EOM, fakturnya nomor 003. Tanggal 8 Maret, ini menjual barang dagang kepada toko Teguh sebesar Rp3.750.000, syaratnya 2/10,N/30, faktur nomor 004. Tanggal 9 Maret, ini dikirim nota kredit kepada Pak Sadikin atas barang yang telah diterima kembali karena rusak sebesar Rp350.000, faktur nomor 003 tertanggal 4 Maret 2019. Kemudian tanggal 10 Maret ini menjual barang dagangan kepada Bu Gita sebesar Rp4.200.000, syaratnya 2/15/N/30, faktur nomor 005. Tanggal 16 Maret ini menerima pelunasan piutang dari toko Teguh atas transaksi tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp3.750.000, faktur nomor 004. Tanggal 26 ini menerima pelunasan piutang dagang atas faktur nomor 005 dari Bu Gita atas transaksi tanggal 10 Maret 2019 sebesar Rp4.200.000. Nah, berdasarkan transaksi tersebut dapat ditulis dalam buku besar pembantu piutang sebagai berikut. Yang pertama, kita buatkan dulu buku besar pembantu ya atas nama Pak Sadikin. Ini keterangannya adalah tanggal 4 ini dilakukan penjualan barang sebesar Rp2.350.000, ini kita catatkan di sisi debit. Kemudian di kolom saldo, di sisi debitnya kita catatkan lagi dengan jumlah yang sama sebesar Rp2.350.000. Kemudian pada tanggal 9 tadi ada retur penjualan dan potongan harga ya, sebesar Rp350.000, ini kita catatkan di sisi kredit. Nah, Rp2.350.000 ini dikurangi Rp380.000 ya, karena ada retur penjualan, maka saldonya di sisi debit tersisa hanya sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya adalah buku besar pembantu piutang toko Teguh ya. Ada transaksi tanggal 8 yaitu penjualan barang kepada toko Teguh tadi sebesar Rp3.750.000, kita catatkan di sisi debit. Kemudian kita catatkan kembali di kolom saldo di sisi debitnya sebesar Rp3.750.000. Kemudian tanggal 16 ini ada pelunasan dari toko Teguh, kita catatkan di sisi kredit sebesar Rp3.750.000. Karena tadi transaksi penjualan barangnya sebesar Rp3.750.000, kemudian sudah dilunasin sebesar Rp3.750.000, maka sudah tidak ada lagi piutang dagang dengan toko Teguh. Yang berikutnya adalah Bu Gita. Itu ada transaksi penjualan barang sebesar Rp4.200.000, kita catat di sisi debit ya. Kemudian di kolom saldo di sisi debitnya juga sama, kita catatkan sebesar Rp4.200.000. Kemudian tanggal 26 ini ternyata ada pelunasan dari Bu Gita sebesar Rp4.200.000, ini kita catatkan di sisi kredit ya. Jadi karena tadi penjualan barangnya sebesar Rp4.200.000 sudah dibayar lunas pada tanggal 26, maka saldo piutang dagang dengan Bu Gita ini sudah kosong ya, sudah nol ya, karena sudah dibayar lunas. Nah, selanjutnya kita buatkan neraca saldo piutang dagangnya dalam rupiah juga ya. Kita tuliskan nomornya, kemudian nama, kemudian jumlahnya. Pak Sadikin ini tadi masih punya jumlah piutang dagang sebesar Rp2 juta ya. Kemudian kalau toko Teguh sudah nol ya karena sudah lunas, Bu Gita juga nol juga jumlahnya karena sudah lunas juga. Jadi saldo piutang dagang kita sudah tahu ternyata hanya tersisa Rp2 juta atas nama Pak Sadikin. Nah, selanjutnya adalah buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang ini memuat catatan mengenai utang secara terperinci berdasarkan nama pemasok. Buku besar pembantu utang ini menyajikan jumlah utang dalam saldo akun buku besar utang secara terperinci. Nah, data buku besar pembantu utang ini dapat diambilkan dari bukti transaksi, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum atau retur pembelian. Nah, perhatikan contoh transaksi yang berhubungan dengan utang dagang toko Waskita selama bulan Maret 2019 berikut. Nah, tanggal 3 Maret ini kan ada transaksi membeli barang dagang dari PD Buana seharga Rp6.200.000. Syarat pembayarannya 2/15,N/30, faktur nomor 001. Kemudian tanggal 4 Maret ini dikirim nota debit kepada PD Buana atas pengembalian barang dagang yang dibeli tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp400.000 karena rusak, faktur nomor 001.
Tanggal 5 Maret ini membeli peralatan sebesar Rp2.250.000 dari toko Cadika dengan syarat 2/10,N/30. Tanggal 12 Maret ini ada transaksi membeli barang dagang dari CV Purnama seharga Rp4 juta dengan syarat 3/10,N/30 faktur nomor 002. Kemudian tanggal 13 Maret ini membeli perlengkapan secara kredit dari UD Dahlia sebesar Rp750.000. Nah, tanggal 19 Maret ini melunasi utang dagang atas faktur tanggal 3 Maret 2019 pada PD Buana sebesar Rp6.200.000 dikurangi retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp400.000. Ini lihat transaksi tanggal 4 Maret ya pada jurnal umum. Kemudian tanggal 21 ini melunasi utang dagang sebesar Rp4 juta kepada CV Purnama atas faktur tanggal 12 Maret 2019. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, maka dapat ditulis dalam buku besar pembantu utangnya sebagai berikut. Yang pertama ini adalah PD Buana ya. Pada PD Buana ini kita melakukan transaksi pembelian barang sebesar Rp6.200.000 kita catatkan di sisi kredit. Di kolom saldo juga kita catat kembali di sisi kredit sebesar Rp6.200.000. Kemudian tanggal 4 ini kita ada transaksi retur pembelian dan potongan harga, kita catat di sisi debit sebesar Rp400.000. Nah, Rp6.200.000 dikurangi Rp400.000 ini saldo di sisi kreditnya tinggal Rp5.800.000. Kemudian tanggal 9 kita melakukan pelunasan kepada PD Buana sebesar Rp5.800.000 ini kita catatkan di sisi debit. Nah, jadi karena kita sudah melakukan pelunasan, maka saldonya ini sudah 0 ya, karena sudah lunas. Berikutnya adalah di toko Cadika kita melakukan pembelian peralatan sebesar Rp2.250.000 kita catat di sisi kredit. Kemudian di saldo di sisi kreditnya kita catatkan kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp2.250.000. Kemudian yang berikutnya lagi adalah di CV Purnama. CV Purnama tadi kita melakukan pembelian barang dagangan sebesar Rp4 juta kita catat di sisi kredit. Kemudian di kolom saldo sisi kredit juga kita catatkan Rp4 juta. Kemudian tanggal 21 kita melakukan pelunasan ya di CV Purnama, kita catat di sisi debit sebesar Rp4 juta. Jadi kita tadi punya utang dagang sebesar Rp4 juta, kemudian kita lunasin sebesar Rp4 juta, maka saldonya sudah 0 di sini. Saldo utang dagang kita sudah 0, jadi sudah tidak punya utang lagi di CV Purnama. Kemudian yang berikutnya adalah UD Dahlia, kita melakukan pembelian perlengkapan sebesar Rp750.000 kita catat di sisi kredit. Di kolom saldo di sisi kreditnya juga sama ya, catat dengan jumlah yang sama sebesar Rp750.000. Nah, selanjutnya kita buatkan neraca saldo utang dagangnya ya. Dari sini kita bisa lihat nanti kita punya utang dagang di mana saja, yang lunas yang mana aja. Nah, yang pertama di PD Buana kita sudah tidak memiliki utang dagang ya, sudah 0 saldonya di sini karena sudah kita lunasin. Toko Cadika kita masih punya utang dagang sebesar Rp2.250.000 karena belum kita lunasin tadi di toko Cadika. Kemudian di CV Purnama kita sudah tidak punya utang dagang ya, di sini 0 ya karena sudah kita lunasin juga utang dagangnya di CV Purnama. Kemudian di utang dagang di UD Dahlia ini kita masih punya utang dagang sebesar Rp750.000 karena belum kita lunasin. Jadi kita jumlahkan saldo akhirnya ini utang dagang kita masih ada sebesar Rp3 juta. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Sampai bertemu kembali pada pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.